Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dalam program Renungan Penyejuk Iman. Semoga saudara baik-baik saja. Saya Pendeta Joni Delima mengajak saudara untuk memiliki kerinduan dan kecintaan pada firman Tuhan. Dan sapaan firman Tuhan hari ini berada di bawah sorotan tema, Bila manakah hidup merasa puas? Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengenal akan hasrat dan kerinduan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memuaskan hasrat kami dengan segala kebaikan-Mu. Dan sekarang kami merindukan firman-Mu. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Hagai pasal 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudaraku, jujur harus kita akui bahwa setiap kita punya keinginan yang tiada habis-habisnya. Buktinya, banyak orang yang sudah mencapai taraf hidup yang lebih daripada mapan, tetapi tetap saja tidak merasa puas. Walaupun hartanya sudah banyak, tapi masih tetap merasa kurang. Sudah terkenal, tetapi ingin lebih terkenal lagi. Sudah punya jabatan yang tinggi, tapi ingin jabatan yang lebih tinggi lagi. Sudah berkuasa, tapi ingin lebih berkuasa lagi. Ya, keinginan manusia tidak akan pernah habis-habisnya. Manusia terus mengejar, dan pada akhirnya ia pun binasa oleh keinginan yang tidak terpuaskan itu. Hal itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada masa Nabi Hagai pasca pembuangan. Dikatakan bahwa perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Hagai pasal 1 ayat 6 dan 9. Bangsa itu memiliki kekurangan sekalipun mereka sudah bekerja keras. Mereka tidak memiliki kepuasan hidup sekalipun mereka mendapatkan apa yang menjadi hasil dari kerja keras mereka. Hal itu terjadi karena mereka meninggalkan panggilan mereka sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil dari pembuangan untuk masuk pada pemulihan Allah. Saya mau mengatakan, saudara tidak akan pernah mengalami kepuasan jika saudara tidak ditempatkan Allah secara benar dalam kehidupan, dan saudara tidak menyadari kehidupan kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Apapun usaha saudara dalam dunia ini tidak akan pernah membawa kepada kepuasan kalau Allah tidak pernah mendapat tempat yang tepat dalam kehidupan saudara. Seorang ilmuwan pernah berkata, dalam hati manusia ada begitu banyak ruang, dan setiap ruang yang ada bisa diisi oleh berbagai hal yang ada dalam dunia ini, seperti kekayaan, kedudukan, kehormatan, dan lain sebagainya. Tapi ada satu ruang yang ada dalam hati manusia yang tidak dapat diisi oleh apapun dan oleh siapapun kecuali oleh Allah pencipta manusia itu. Itulah sebabnya ada banyak orang di dunia ini yang walaupun sudah memiliki segalanya, tetapi tetap saja merasa kurang dan tidak pernah puas dalam kehidupannya. Tetapi setiap kita yang walaupun memiliki banyak hal yang kurang, namun kita justru akan merasa puas kalau kita menyadari bahwa kepuasan itu berasal dari Tuhan. Persoalannya sekarang adalah, bagaimanakah hidup yang memiliki kepuasan itu? Pertama, memprioritaskan Allah di atas segala sesuatu. Apapun usahamu dalam dunia ini, jika saudara menyingkirkan Allah atau menomorduakan Allah, maka saudara tidak akan merasakan kepuasan hidup. Jika saudara menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup, maka saudara akan mengalami kepuasan yang sesungguhnya. Yang kedua, mentaati Allah lebih daripada yang lain. Kalau kita mentaati Allah lebih daripada siapapun dalam dunia ini,
maka Allah akan memuaskan hidup kita dengan segala kebaikan. Yang ketiga, melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Hidup ini bukan hanya sekedar kita isi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi juga dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Sesuatu yang bersifat duniawi sementara sifatnya, tetapi yang rohani itu bersifat kekal. Dan untuk hal inilah Allah memberi ruang bagi setiap kita untuk menorehkan bakti dalam pelayanan atau pekerjaan di ladangnya. Sebab hal itu akan memberi jaminan bukan saja hidup yang diberkati selama di dunia ini, tetapi juga diberkati untuk kehidupan yang abadi. Oleh karena itu saya mau tegaskan hal ini. Jangan habiskan hidup saudara hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti, karena apapun yang dunia bisa tawarkan tidak akan membuat hidup saudara merasa puas. Buatlah Allah menjadi yang utama dan taati Dia dalam setiap aspek hidup saudara, serta libatkan diri dalam melayani Dia, maka saudara akan menikmati apa yang saudara kerjakan, dan itulah hidup dalam kepuasan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.